Baik, Bu Nisa, bagaimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah Pak Yudi, sehat bahagia. Oh, alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini panas sekali ya Bu ya? Ya, setelah itu hujan. Oh iya, iya. Tapi alhamdulillah kita bertemu. Ngomong-ngomong ini mau diskusi apa Bu? Hari ini kita bertemu ini. Baik Pak, jadi saya ingin menanyakan terkait permasalahan di kelas saya, khususnya terkait dengan hasil belajar dan juga semangat belajar anak-anak di kelas. Oh gitu. Khususnya di pembelajaran saya. Oh gitu Bu ya. Jadi Bu Nisa itu punya masalah terkait dengan hasil belajar anak dan semangat belajarnya gitu ya Bu. Itu ya. Kira-kira menurut Ibu penyebab masalahnya apa ya Ibu? Kalau menurut Ibu seperti itu? Kalau di pembelajaran saya itu kebetulan sedang tentang buku teks Pak. Nah, kalau anak-anak sekarang itu motivasi belajarnya kurang karena memang medianya nanti buku, anak-anak tidak suka baca buku. Oh, nah, itu kesulitannya. Hasilnya juga sebelumnya pun kalau untuk masalah membaca itu malas dan hasilnya jadi kurang maksimal. Jadi yang pertama itu memang medianya. Ya. Yang kedua jadi motivasinya. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Terus nek nurut jenengan, kira-kira alternatif solusinya gimana Bu? Menghadapi seperti itu. Yang pertama tadi motivasi, yang kedua medianya ya Bu ya. Nek nurut jenengan gimana Bu solusinya? Kalau saya yang pertama karena ini bukunya bebas, bisa fiksi, bisa non fiksi, jadi saya mengarahkannya ke buku fiksi semua Pak, yang fokus dengan cerita. Ya, karena tadi tidak semuanya itu suka membaca, jadi kita biasakan setiap pagi itu 10 menit sampai 15 menit kita baca buku. Oh gitu, berarti pertama itu ya Bu? Ya, jadi solusinya medianya pakai yang fiksi, bukan yang non fiksi gitu ya, karena itu mungkin berat gitu ya. Gitu ya. Terus motivasi tadi membiasakan anak gitu ya, setiap hari membaca buku dulu sebelum belajar gitu ya. Baik. Terus kira-kira Ibu kekurangannya dan kelebihannya apa Bu? Pendapat jenengan atau metode jenengan itu mungkin jenengan bisa sampaikan. Kekurangannya itu yang satu memang jam di kelas mundur karena memang materi, karena untuk satu jam pelajaran itu biasanya 45 menit itu jadi dikurangi 15 menit membaca, jadi mau nggak mau materi kita kejar lebih cepat dari sebelumnya. Oh gitu, jadi memang terkendala oleh waktu ya Bu. Itu. Tapi kelebihannya Bu? Kelebihannya tadi bisa membiasakan anak-anak bisa lebih dekat dengan buku. Oh iya, jadi gitu ya Bu. Jadi anak semakin lebih dekat lagi karena setiap hari ada tambahan membaca tadi. Oh gitu ya Bu. Terus ini Bu, tadi kan ada kelebihan dan kelemahan. Nah kalau kelemahannya itu kira-kira bisa antisipasi tidak ya Bu? Mungkin barangkali punya ide antisipasinya seperti apa? Ya, bisa Pak. Yang pertama itu biasanya nanti saya fokus untuk memadatkan materi. Jadi dipilah-pilah khususnya nanti di saat tes itu pas atau tidak materi ini. Jadi saya padatkan yang penting kita sampaikan. Oh gitu. Sisanya nanti semuanya fokus di latihan soal. Oh gitu ya Bu. Jadi intinya dengan itu nanti milah-milah atau menyendirikan kira-kira yang memungkinkan untuk belajar anak gitu ya Bu. Oh, ya, baik. Bagus juga Bu. Itu sudah masuk dalam RPP atau modul ajar belum ya Bu? Itu tentang apa kuota waktu yang jenengan sampaikan tadi. Nah itu masalahnya Pak, belum saya uraikan di RPP-nya. Jadi saya baru mau mencobanya di kelas, tapi di RPP memang belum saya sampaikan. Oh gitu, berarti nanti tinggal mungkin kurangi apa gimana gitu ya Bu? Atau mungkin nanti ada waktu untuk refleksi gitu ya Bu? Ya itu Bu, jadi menurut jenengan kira-kira tujuan kita diskusi tadi apa Bu? Tentu yang pertama adalah dari saya sendiri itu memperbaiki pola
pelajaran juga tadi dari RPP, kemudian bagaimana media yang saya gunakan, kemudian bagaimana saya memberikan ke anak. Oh gitu. Jadi refleksinya atau tujuannya yang pertama dari diri sendiri, diri jenengan sendiri untuk memperbaiki, terus untuk memperbaiki kualitas mengajar dan juga kualitas belajar anak. Yes. Baik Bu, saya kira cukup Bu ini kita diskusi hari ini. Insya Allah nanti bisa diterapkan ketika Ibu Lisa berada di kelas. Saya kira cukup Bu, saya pamit dulu. Terima kasih telah bisa bertemu dengan Bu Lisa. Semoga Bu Lisa sukses, sehat selalu. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Jangan. Yaman Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Terima kasih. Pagi ini cerah sekali. Semoga semuanya benar-benar sehat ya. Oke. Ketemu lagi dengan Bu Anissa. Pagi ini kita mau ngapain? Kita mau belajar. Sebelum itu, monggo bisa dicek dulu samping kanan kiri dan laci kalian. Kalau masih ada sampah, boleh silahkan dibuang. Yang lain bukunya bisa dikeluarkan ya. Oke, di pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya kita sudah belajar tentang teks berita. Ya, ini juga sama seperti teks berita di materi ini, yaitu berkaitan dengan menggali informasi. Kalau kemarin, ya, teks berita itu adalah informasinya berdasarkan fakta, tapi kita sudah berdasarkan sesuatu yang ada juga. Bedanya dengan teks berita kemarin, ini sudah cetak lama. Ya, kalau teks berita kan harus apa? Cirinya harus baru, benar, atau faktual. Beda dengan teks berita yang ini sudah lama. Kemarin saya sudah minta kalian untuk membawa buku fiksi, sama dibawa semua, jangan dulu. Bawa? Oke. Nah, tujuan kita belajar materi ini, buku fiksi non fiksi, ini adalah untuk menangkap informasi-informasi dalam sebuah cerita khususnya. Jadi kita bisa mengambil banyak pesan dari buku-buku yang nanti akan kalian tanggapi. Oke. Sebelum kita masuk nanti ke bagian
Jadi di buku kalian kamu bisa cek di halaman 33. Sudah ketemu? Nanti di sana kalian akan diminta untuk menyajikan tanggapan terhadap isi buku. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Oke, bagus. Jadi nanti tinggal kita menanggapi bagian-bagian isi buku. Nah, di situ kalian bisa cek ya. Yang pertama adalah mengomentari kelebihan buku. Jadi kelebihan buku nanti bukan hanya dalamnya saja, tetapi juga termasuk di covernya. Nah, nanti termasuk di covernya itu juga dikomentari. Ini covernya menarik, yang ini menarik. Ya, kira-kira kalau kamu disajikan dua buku, ini sama ini, lebih pilih baca yang mana? Nah, gitu ya. Nanti dari cover itu juga mempengaruhi. Oke, yang kedua adalah mengomentari isi buku ya. Tadi ada kelebihan, nanti dikomentari juga kekurangan. Bisa dari isi, bisa dari saatnya jam kedua tulisannya atau gambar yang disajikan. It's time to begin the second lesson. Nah, yang terakhir adalah nanti kalian di halaman 34 ini nanti bisa menilai isi buku ya, dari bahasa, dari tampilan fisiknya seperti yang saya katakan tadi, termasuk covernya. Ini nanti juga silahkan dilihat. Oke, nah sebelum nanti kita mencoba menanggapi isi buku, kita cek dulu untuk langkah-langkahnya. Diperhatikan dulu ya. Hai semua, kali ini aku akan menjelaskan cara mudah untuk resensi buku. Buku merupakan jembatan dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, selesai membaca, kita dapat mengapresiasi buku dengan cara meresensinya. Berikut cara mudah untuk meresensi. Alat yang dibutuhkan adalah pulpen, kertas, stemilo, dan pensil. Pilihlah buku yang mau kamu baca dan resensi. Bacalah buku dengan santai dan jangan terburu-buru. Nikmati alur yang sudah dibuat oleh penulis. Step ini kalian sudah lakukan ya. Tambahin dengan sticky note bagian-bagian yang penting. Bisa juga diberi seperti itu untuk membantu. Isilah Ketika nanti resensi seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga. Apabila kamu ingin meresensi buku terbitan luar negeri, jangan lupa sertakan juga penerjemahnya. Setelah itu, buatlah sinopsisnya, yaitu ringkasan seluruh cerita. Sesudah itu, buatlah penilaian tentang keunggulan dan kekurangan buku yang kamu baca. Terakhir, buatlah rekomendasi tentang buku yang kalian baca. Bagian ini biasanya berisi alasan mengapa buku tersebut perlu dibaca atau dinikmati. Sangat mudah bukan? Jadi, silakan dicoba. Dan jangan lupa, buatlah judul resensi yang menarik untuk dibaca oleh semua orang. Nah, itu Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila Oke. Yang tadi bagian terakhir yang perlu digarisbawahi salah satunya adalah membuat judul resensi yang menarik. Judul resensi bukan judul buku. Oke, beda ya. Nah, itu tadi untuk langkah-langkah resensi buku. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Ya, kita akan mengambil data berdasarkan buku yang kalian bawa, buku yang sudah kalian baca. Nanti bisa dicari bentuk-bentuknya seperti itu.
Yang pertama dari judul buku, nama penulis, nama penerbit, halaman, sampai harga, itu tadi. Kemudian di bawahnya ditulis sinopsisnya, kemudian ditambahkan kelebihan dan kelemahan buku kalian. Oke, siap? Oke, ini saya sampaikan untuk gambar kerjanya, nanti bisa ditulis di sini. Jadi kurang lebih nanti seperti itu. Ya, jadi kurang lebih nanti bentuknya seperti itu. Sekarang bisa coba silakan dicari dari buku kalian masing-masing. Itu ada yang jadi menjelaskan kepada Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Coba dicari dulu.
Silahkan ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan tadi dari hasil temuannya dalam resensi buku. Yuk, silahkan maju ke depan. Oke, Atta ya, boleh. Oke. Katanya coba diperlihatkan dulu buku yang diresensi apa? Oke, buku yang diresensi. Oke, buku yang diresensi tentang kamunya Terelia ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Demia Putri dari kelas 7E. Di sini saya akan membacakan isi novel dari Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Nama penerbitnya Republika Penerbit, cetakan 5 Desember 2016. Tebal buku PI plus 524 halaman.
Berawal dari panggilan Sir Thompson yang merupakan senior di firma hukum Thompson dan CO kepada Zaman Zulkarnain. Zaman diberikan kesempatan untuk mengisi kursi lawyer senior, namun dengan syarat ia dapat menyelesaikan pembagian warisan sebesar 19 triliun rupiah. Nilai tersebut nyaris menyaingi kekayaan Ratu Inggris. Harta itu tersimpan dalam 1% kepemilikan saham di salah satu perusahaan toiletries dunia. Pemilik warisan tersebut merupakan orang Indonesia berpaspor Inggris bernama Sri Ningsih yang meninggal di salah satu panti jompo di Paris dan tidak ada data mengenai ahli warisnya. Dengan petunjuk dari buku harian Sri Ningsih yang didapat dari Madam Aime yang merupakan pengurus panti jompo di mana Sri Ningsih meninggal, Zaman mulai menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Perjalanan Zaman dimulai dengan mendatangi tempat di mana Sri Ningsih dilahirkan, yaitu di Pulau Bungin. Ia menemui tetua di pulau itu yang menceritakan masa kecil Sri Ningsih mulai dari ditinggal mati ibunya ketika melahirkan dirinya, hingga ayahnya yang bernama Nugroho menikah lagi dan memiliki satu anak yang bernama Tilamuka. Pada suatu waktu, ayah Sri pergi melaut dan tak pernah kembali lagi. Sejak saat itu, ibu tiri Sri memperlakukan Sri dengan tidak manusiawi seperti memukul hingga tidak memberinya makan. Musibah lain pun datang, rumah Sri terbakar dan menyebabkan ibu tiri Sri meninggal. Akhirnya, Sri dan adiknya Tilamuka tinggal di sebuah pondok pesantren di Surakarta. Pada suatu waktu, ayah Sri pergi. Zaman melanjutkan pergi ke pondok pesantren di mana Sri dan Tila mulai pindah setelah rumah mereka kebakaran di Pulau Bungin. Zaman berkenalan dengan Ibu Nur Aini yang menceritakan kisah remaja Sri. Persahabatan yang hancur karena keirian hingga tentang pesantren yang diserang kelompok PKI yang menewaskan Tilamuka. Sri menjadi dilematis karena harus memilih kebenaran atau persahabatan. Zaman pergi ke Jakarta untuk mencari sisa-sisa kehidupan Sri dengan petunjuk dari Ibu Nur Aini. Sang ibu memberikan surat-surat yang pernah dikirim Sri. Dari surat tersebut, Zaman mengungkap kehidupan Sri di Jakarta. Mulai bekerja sebagai pedagang kaki lima dengan gerobak, membuka rental mobil, sempat bangkrut hingga menjadi sopir bis, pekerja pabrik, hingga puncaknya membuka pabrik sabun sendiri dengan merek Rahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dengan meninggalkan pabriknya, pergi melupakan semuanya. Kembali ke London, ingatan Zaman teringat foto Sri yang ada di kamar Sri di Panti Jompo. Di dalam foto itu, Sri berdiri di depan bus dengan nomor urut 16. Pencarian tersebut mengantarkan Zaman bertemu Lucy yang menuntunnya mengunjungi kawasan Little India di London. Ia bertemu dengan Rajendra Khan, pemilik kios makanan yang di setiap hari dikunjungi Zaman. Kemudian, ia menelusuri kehidupan lain Sri tentang keluarga angkat Sri, supir bus Rut 16. Selain itu, fakta baru ditemukan tentang kisah cinta Sri dan Hakam Karim. Lalu kepergian anak Sri dan Hakan, hingga semua musibah yang dihadapi Sri dan yang membuat kaburnya ke Paris. Tidak ada keluarga yang dapat ditelusuri jejaknya. Harapan terakhirnya ialah menemukan surat warisan. Masalah mulai datang dari firma hukum A dan Z, lalu yang mengajak Thompson dan CO untuk bernegosiasi dengan membawa wanita yang mengaku mertua dan istri dari Tilamuka. Insting Zaman mengatakan ada yang tidak beres hingga ia mencari surat wasiat tersebut. Secara keseluruhan, tema yang diangkat dari novel tentang kamu adalah menelusuri kehidupan seorang wanita untuk menemukan ahli waris yang ia miliki. Berbagai tempat yang menjadi setting dalam novel ini adalah London, Paris, Pulau Bungin, Sumbawa, Surakarta, dan Jakarta. Novel yang mengharukan ini memiliki alur maju mundur dalam segi penceritaannya, dan walau menggunakan bahasa dengan sastra yang cukup tinggi, namun masih bisa dipahami orang awam. Kita bisa melakukan apapun walaupun itu menyakitkan. Kita pasti bisa melewati semuanya.
juga segala ujian hidup. Tidak semua kebencian dibalas juga dengan kebencian, namun kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Pilihan kata dan susunannya membuat pembaca hanyut dalam alur cerita. Banyak amanat-amanat yang tersirat dan tersurat dalam novel ini. Pandangan pembaca pertama ketika melihat sinopsis dengan setelah membaca isinya akan sangat berbeda. Di tengah novel ceritanya akan membuat pembaca merasa bosan karena alurnya terlalu berbelit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikutnya. Baik, terima kasih untuk Ataya. Nanti bisa dikumpulkan dulu ya. Silakan dikumpulkan dulu untuk lembar kerjanya. Setelah kita mencoba menanggapi isi buku, sulit? Ya, tidak. Mudah-mudahan sulit ya. Butuh ketelitian ya. Ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Ya? Tidak? Tidak ada? Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi untuk pembelajaran buku fiksi non-fiksi ini, menanggapi buku fiksi non-fiksi ini, kita perlu lebih teliti lagi untuk khususnya membaca isi buku. Ya, karena di akhir, karena di tugasnya nanti kita diminta untuk menyampaikan sinopsis atau keseluruhan isi buku. Jadi bagi yang membaca perlu dihati-hati lagi, poin-poinnya jangan sampai hilang. Oke. Kemudian tadi untuk identitas buku, kamu bisa cek identitas buku itu hampir di halaman paling depan. Jadi 3-4 lembar paling awal ini untuk identitas bukunya. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Ya, itu semua buku hampir seperti itu. Oke. Oke. Jadi diharapkan melalui pembelajaran kali ini kita bisa lebih banyak lagi menemukan informasi, khususnya tadi yang disampaikan Ataya ya, pelajaran hidup ya kan, bisa dari apa saja seperti itu, bisa dari teks berita, bisa dari buku dan lain sebagainya. Oke, nah untuk besok kita sudah mulai masuk ke surat ya. Ya, kita nanti masuk untuk menulis surat dinas dan surat pribadi. Jadi nanti bisa dipersiapkan kembali di rumah. Nah, bisa dicari-cari dulu. Mungkin ada dulu yang punya surat-surat ya, surat dinas, pemberitahuan, undangan dan sebagainya bisa dikumpulkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Ya, assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya setelah tadi melakukan pembelajaran? Happy Pak. Oh, baby. Alhamdulillah ya. Jadi tadi luar biasa Bu. Saya lihat dari kegiatan jenengan itu luar biasa. Ya, nanti kita evaluasi bersama ya Bu, kegiatannya seperti apa. Tadi udah lumayan menurut saya. Jadi itu sudah mungkin bisa sesuai dengan tujuan Anda atau tujuan Bu Nisa. Baik Bu, yang pertama tadi kegiatannya menurut jenengan bagaimana Bu? Menurut Ibu Nisa
masihkah ada kekurangan menurut Bu Nisa? Ya, tentu masih Pak. Yang tadi memang satu materinya belum lengkap keseluruhan, anak-anak masih bingung. Dan ketika presentasi juga tadi masih based on semuanya dibaca, semuanya ditulis gitu. Itu yang masih perlu dipetik. Oh gitu ya Bu ya, berarti ada kekurangannya tadi ya, walaupun nggak banyak ya Bu ya. Terus kalau kelebihannya Bu ada ya tentunya tadi ya? Iya Pak, ada. Kelebihannya ini anak-anak sangat antusias seperti yang sebelumnya di pra observasi itu ada saya menggunakan banyak buku fiksi lah, itu anak-anak sangat tertarik di situ. Jadi mereka itu meskipun bingung tapi tetap semangat buat mencari tanggapan, mencari identitas buku dan sebagainya. Oh gitu Pak. Jadi ada yang baik, ternyata juga ada yang kurang. Gitu ya. Terus gini Ibu, boleh saya tanya ya. Tadi Ibu itu sudah kira-kira menurut Ibu itu sudah memfasilitasi kebutuhan belajar untuk murid belum Bu kira-kira menurut Anda? Menurut saya keseluruhan sudah Pak. Sudah Bu ya. Oh, gitu. Ya tadi ya lumayan saya juga sudah lihat. Jadi jenengan itu sudah diantaranya keliling ke dari satu titik ke titik lain, kemudian ada yang tanya jenengan sampaikan, terus media belajarnya tadi juga sudah lumayan juga. Terus gini Bu, kalau jenengan nilai berapa Bu kira-kira kalau proses pembelajaran jenengan tadi dilihat dari jenengan bisa memenuhi kebutuhan muridnya? Itu dari angka 1 sampai 100 jenengan nilainya berapa Bu kira-kira? Jenengan bisa menilai sendiri? Ya kira-kira ya 70%-an lah Pak. Oh 70? Iya. Kenapa Bu kok 70? Alasannya apa? Kok enggak 80 atau 90? Tadi sudah baik loh Bu. Yang pertama memang untuk materi saya sendiri memang banyaknya tadi hanya dari internet gitu. Oh gitu ya. Saya belum menunjukkan lagi untuk contoh resensinya. Oh gitu. Jadi masih ada kurang itu lagi. Kemudian juga untuk di LKS dan sebagainya itu memang masih terbatas. Oh gitu. Berarti LKPD-nya itu ya. Ya berarti 70 ternyata ada alasan. Ya. Tentunya nanti akan diperbaiki ya Bu ya. Iya, betul Pak. Betul, ya. Terus ini Bu terkait dengan ini tadi jenengan itu sudah mempraktekkan mimik muka yang positif nggak Bu menurut jenengan dari apa yang jenengan proses pembelajarannya tadi? Misalnya jenengan aktif, jenengan ramah, interaktif, itu menurut jenengan gimana Bu tadi? Menurut saya sudah Pak. Sudah ya? Oh, ya. Tadi juga di awal sudah memberikan semangat terlebih dahulu. Oh iya. Terus, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Iya, betul. Terus Bu, ini kalau jenengan nilai ya, pemberian positif tadi ya, dari angka 1 sampai 100 itu jenengan nilainya berapa Bu? Nek memberi semangat. Jadi ini motivasi ya. Kalau pemberian motivasi jenengan itu berapa kira-kira bisa menilai? Kalau itu saya lebih pede Pak, mungkin bisa 85%. Oh 85%, Iya. biasa Bu. Betul ya, jadi tadi udah lumayan juga. Tentunya ini nanti juga ada perbaikan ya Bu ya untuk pembelajaran berikutnya. Terus ini Bu terkait dengan pensikapan terhadap anak. Kan anak itu ada yang cepat ngajar, terus ada yang aktif, ada yang enggak. Misalnya ada yang enggak aktif, misalnya ada yang mungkin enggak bisa. Itu jenengan kira-kira sudah menerapkan sebagai seorang manajer belum ya? Jadi kalau seorang manajer itu kan orang yang mampu memberikan solusi. Kira-kira sudah menerapkan seperti itu belum tadi menurut jenengan? Menurut saya sudah, tapi belum maksimal. Belum maksimal gitu. Kalau
jenengan nilai ya tadi Iya. angka 1 sampai 100 itu berapa Bu kira-kira nilainya? Kalau ini mungkin sama tadi sekitar 70%. 70%. Kenapa kok hanya 70%? Tadi Iya. padahal ya sudah lumayan Bu. Jadi berikan solusi anak itu kayak gini. Ini nggak bisa kok jenengan bantu. Lah itu contoh-contohnya. Itu kenapa Bu kok hanya 70%? Ya, yang tadi sudah yang pertama memang lewat berkeliling tadi ya Pak Manti memberikan Ya. solusi, terus bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi menurut saya di kurikulum Merdeka ini harusnya anak yang lebih aktif. Jadi bagaimana gitu. caranya kalau mereka bertanya, saya kasih solusi, tapi alangkah lebih baiknya mereka bisa menemukan sendiri. Gitu. Dari teman atau dari baca dan sebagainya itu. Oh, gitu. Jadi intinya tadi inginnya jenengan itu ingin anak yang menemukan solusinya Iya. sendiri. Oh gitu ya, ya bisa Bu, saya pahami seperti itu Bu. Ya ini Bu terkait dengan saya sangat senang tadi menyebutkan kata kurikulum merdeka. Iya. Nah ini Bu terkait dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan ada yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Nah, menurut jenengan sudahkah jenengan tadi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi belum ya kira-kira menurut jenengan? Ya, tadi menurut saya sudah Pak melalui Sudah. kontennya berdasarkan beragamnya buku bacaan yang dibawa anak. Oh iya betul, iya tadi saya lihat gitu Bu. Jadi memang di kurikulum merdeka itu memang ada diferensiasi apa Bu? Konten, Iya. terus apa proses dan produk. Berarti jenengan itu tadi yang pilih ya diferensiasi konten ya dari apa referensinya tadi ya Bu. Nah ini tadi lagi Bu, menurut jenengan di kurikulum merdeka itu jenengan sudah menerapkan diferensiasi ya Bu ya. Iya. Kalau jenengan nilai ya, Loh, lagi. nilai lagi dari angka 1 sampai 100 berapa Bu nilainya? Kalau ini masih 70 Pak. 70. Lah kenapa Bu 70? Karena belum keseluruhan diterapkan khususnya tadi. Tapi menurut saya alangkah lebih baik juga produknya berbeda-beda. Oh, Untuk gitu. maksimal di penerapan kurikulum merdeka. Oh, Jadi, gitu. sudah mencakup satu saja itu sudah baik. Oh, Karena gitu. memang beragamnya Kebutuhan karakter anak dan anak. kebutuhannya. Ya, oh gitu ya Bu ya. Jadi harapan jenengan nanti ke depan itu berarti tentunya dari angka 70 hanya 1. Berarti Iya. kalau nanti ada 2 atau 3 bahkan Iya. 3 semuanya Nah. itu berarti baru gitu ya Bu ya. 100 gitu. Sukses. Oh ya. Itu ya baik. Luar biasa ini gini saya. Ya. Ini Bu terkait dengan pengelolaan diri atau penerapan sosial emosional atau praktek sosial emosional. Menurut jenengan sudah jenengan menerapkan apa belum dari proses pembelajaran ini? Sudah Pak, sudah diterapkan. Sudah ya. Itu contohnya iya ya tadi ya betul ya. Tadi dari awal-awal jenengan sudah berdoa Iya, ya, tadi terus dengan doa. buang sampah, Iya, suruh buang sampah. Terus ada lagi Bu ya? Yang di mana Bu ya? Tadi ada di presentasi. Oh ya, di presentasi itu ya. Itu berarti kegiatan emosional sosial yang bertanggung jawab gitu Iya. ya. Itu ya, baik. Alhamdulillah Bu, semua pertanyaan yang saya tanyakan sudah jenengan jawab dan jenengan sudah nilai sendiri juga. Gitu ya. Gini Bu, terus ini Bu terkait refleksi ya, dari beberapa pertanyaan itu menurut jenengan nilainya berapa Bu? Dari semua itu kalau direkap itu kira-kira jenengan itu posisinya dari angka 1 sampai 100 itu jenengan nilai jenengan itu berapa? Dari berapa proses dari awal sampai akhir tadi Bu, proses pembelajarannya? Kalau keseluruhan rata-rata ya 75 dari 100 Pak. 75 dari 100. Ya, kenapa Bu kok seperti itu Bu? Enggak 80 atau Iya, karena 90? ya, karena ada beberapa bagian memang perlu diperbaiki. Contohnya tadi untuk diferensiasi yang belum maksimal. Iya, diferensiasi. Kemudian penyediaan fasilitas dan sebagainya bagi anak yang belum mampu, bagaimana kita memberikan solusi atau menggiring anak setidaknya bisa menemukan solusi sendiri. Iya, kolaborasi ya Bu ya. Iya. Itu
gitu ya. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Nanti berarti intinya kalau 75 nanti masih ada keinginan untuk menaikkan lagi ya Bu ya. Baik Bu, saya kira sudah cukup luar biasa Bu. Jadi 75 itu bukan angka yang sedikit, itu juga luar biasa. Mungkin kalau saya nilai barangkali juga itu bisa lebih. Tapi ya itu nanti grade-nya jenengan nanti bisa dimaksimalkan lagi, mulai dari tadi, mulai dari awal sampai akhir, termasuk KSE-nya tadi, termasuk diferensiasinya, termasuk kolaborasinya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sedikit berbincang-bincang dengan jenengan. Semoga nanti bisa bisa jadi lebih baik lagi. Nah, gini Bu, sebelum saya tutup, rencana jenengan itu yang ingin diperbagi apa aja dari beberapa yang mungkin tadi ada sedikit kekurangan ya Bu ya. Kalau 75 yang ingin jenengan berbagi seperti apa? Yang pertama di konten saya sendiri atau materi yang ingin saya sampaikan, ya saya maunya lebih menarik Pak. Kalau bisa tidak hanya lewat PPT, tidak hanya lewat YouTube dan sebagainya, tapi bisa melibatkan anak langsung misalnya. Oh gitu, berarti medianya ya Bu? Ya. Medianya ya. Oh gitu, medianya. Terus apa lagi Bu ada yang perlu ditingkatkan lagi? Ya, di bagian LKPD atau penugasan. Oh, penugasannya. Jadi nanti tidak hanya lewat misalnya lembar kerja saja, tapi juga mungkin anak bisa mempraktekkan sendiri. Mungkin itu juga bisa dibuat kalau tadi cerita fiksi, mungkin anak bisa memerankan sedikit gitu ya Oh, Pak. gitu. Tentang sinopsis dan Sinopsis, sebagainya. iya. Itu mungkin lebih menarik. Iya. Baik Bu, wah, luar biasa. Jadi nanti intinya jenengan itu sebenarnya sudah tahu solusinya ya Bu ya. Ya, semoga nanti sukses Bu di pertemuan berikutnya untuk anak-anak dan sesuai dengan harapan atau tujuan Ibu dalam merancang pembelajaran. Saya kira cukup Bu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih waktunya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.